Pemirsa, perusahaan pemeringkat Fitch Rating menempatkan Indonesia di peringkat negara layak investasi. Dengan adanya peringkat tersebut diharapkan akan mengalir investor asing ke Indonesia. Apakah infrastruktur yang ada sudah mampu mendukung kebutuhan para investor, dan benarkah ini memang faktual terjadi bahwa kenaikan rating di lembaga pemeringkat tersebut memang signifikan terhadap animo investasi di Indonesia? Kita akan membahasnya hingga 30 menit ke depan bersama dengan ekonom Pak Didi J. Rahbini. Selamat malam Pak Didi. Malam. Kita sebutnya tidak cawagup ya, tapi sekarang ini ekonom karena ya, ekonom. Kita sedang membahas soal ekonomi. Lalu kemudian ada pengusaha Wakil Ketua Apindo Ibu Sinta Wekamdan. Ibu Sinta, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Dedi Mulyadi, Dirjen PPI Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Pak Dedi, selamat malam. Saya ke Anda dulu Pak. Tolong dijelaskan secara gamblang bahwa Indonesia sebagai negara dengan status investment grade ini seperti apa? Dari awalnya BB plus menjadi triple BB minus ya, dan ya, itu kenaikan yang cukup signifikan. Jadi gini Pak, jadi ada suatu lembaga internasional yang namanya Fitch Rating yang selalu memberikan peringkat terhadap beberapa negara. Nah, kebetulan Indonesia ini tadinya dari BB plus itu merupakan tingkat kedua, jadi investasi kelas menengah. Kelas menengah. Lampunya masih kuning lah, gitu jadi ya. Kelas bawah, menaik ke kelas menengah menjadi triple BB minus. Nah, ini berarti kepercayaan investor ke Indonesia itu makin baik. Tapi memang faktanya demikian tidak? Anda kan bergulat setiap hari dengan calon-calon investor. Kalau kita lihat angka, baik dari angka yang dikeluarkan oleh teman-teman dari BKPM, bahwa kenaikan investasi itu tahun 2011 itu cukup signifikan naiknya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan 2010. Terus juga kawasan industri, Mbak. Jadi kawasan industri yang sekitar Bekasi itu terjual lahan itu sekitar 1.200 hektar. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2010 hanya sekitar 500-an. Ini apa sebabnya menurut Anda? Ya, salah satu tadi kepercayaan investor tinggi. Dan juga kita secara konsisten kita melakukan pembenahan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing kita sendiri. Saya ke Pak Didi dulu Pak. Ini memang faktual bisa dikatakan kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat ini memang faktual adanya terjadi, atau sebetulnya ini kan masih di awang-awang saja? Peringkat itu kan indikator kayak kita menilai ujian. Tapi faktanya seperti apa? Memang tidak bisa kita katakan 100%, tetapi itu indikasi. Kalau peringkat kita naik, maka perilaku dari investor itu akan menuju ke sana secara kolektif. Dan itu memang dari inflow dari PMA yang masuk cukup tinggi. Bahkan kewalahan PMDN-nya sendiri keteteran karena kecil, jadi yang masuk banyak sekarang. Ada asumsi yang mengatakan jangan-jangan karena ini ada krisis global, mau tidak mau orang akhirnya beralih ke Indonesia begitu, bukan karena faktor Indonesia yang menarik bagi investor. Duit ini yang menari-nari banyak di luar negeri. Karena ditaruh di Eropa susah, apalagi Yunani, Spanyol nggak bisa, Amerika juga susah, larinya ke sini. Faktor eksternal sangat menentukan. Faktor eksternal lebih signifikan, tapi juga tidak melihat, tidak menafikan kemungkinan faktor internalnya tadi yang disebutkan ratingnya, peringkatnya seperti itu. Oke, kalau dari sisi pengusaha bagaimana Mbak Sinta? Saya lihat memang tentu saja baik sekali ya ada peningkatan dari rating, dan juga tentu saja menurunkan risiko secara country risk untuk Indonesia. Namun pada akhirnya lepas daripada rating tersebut, yang jelas-jelas masih banyak pekerjaan rumah kan untuk pemerintah Indonesia yang harus dilakukan. Jadi sebagai investor, baik itu luar negeri maupun dalam negeri, yang mereka melihat adalah pada actual realisasinya nanti gitu. Kalau rating itu tadi sudah dikatakan hanya indikasi. Tapi selama pekerjaan rumah ini tidak dibereskan, saya rasa masih sulit untuk bisa menarik lebih banyak investor untuk ke Indonesia. Apa saja PR dari pemerintah? Wah, banyak ya. Saya melihat mungkin silakanlah 1 sampai 5 saja dari sekian puluh. Pertama mungkin dari sisi regulasi dan licensing ya, lisensi. Jadi kalau dilihat regulasi masih banyak tumpang tindih regulasi. Seperti salah satunya kita sudah banyak bercakap-cakap tentang Undang-Undang 13 contohnya yang sampai dengan hari ini juga belum terselesaikan. Saya melihat regulasi ini tentu saja memegang peran penting karena pada semua investor ingin memiliki legal certainty.
legal certainty, jadi kepastian hukum. Jadi untuk itu regulasi ini harus segera diperbaiki. Kemudian dari segi licensing sendiri, BKPM sudah diketahui sudah punya namanya PTSP kan, ya, pelayanan terpadu satu pintu. Namun dalam kenyataannya masih banyak mungkin perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, terutama koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya. Hal yang kedua yang penting juga tadi kita bicara soal birokrasi ya. Saya rasa itu juga masih baik pusat maupun daerah masih banyak yang belum terselesaikan. Dan yang paling penting menurut saya adalah infrastruktur. Infrastruktur. Saya rasa itu key-nya. Oke. Bagaimana Anda melihat menilai infrastruktur di Indonesia? Dari skala 1 sampai 10, Anda menilai berapa? Wah, saya rasa masih jauh ya. Mungkin saya masih lihat nilai 4 kali ya. Oke, berarti masih merah ya? Masih. Saya rasa masih cukup jauh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita lihat sistem logistik nasional kita juga perlu diperbaiki. Dan saat ini kalau kita melihat dari biaya produksi itu masih 30-40%. Jadi terlalu cukup tinggi. Terlalu tinggi. Di Amerika kurang dari 10%. Biaya produksi itu? Untuk logistik. Untuk logistik. Oke, ini menarik bicara soal biaya produksi di mana belum lama ini terjadi demo besar-besaran meminta kenaikan upah mau tidak mau itu kan akan membebani biaya produksi. Ini bagaimana harus disikapi antara pemerintah dan pengusaha dan juga buruh? Ini kita bicara tripartit agar dari sisi pengusaha sendiri biaya produksi tidak tinggi, tapi kemudian upah pun juga tidak terlalu kecil-kecil sekali. Dalam situasi di mana ekonomi tumbuh, banyak sekali sektor-sektor industri yang cukup mampu memberikan upah kepada buruh. Itu di tambang, kemudian di kelapa sawit, itu yang luar biasa untungnya. Tapi tidak semua tinggi. Sektor begitu. Tentu tidak semua. Jadi lebih baik tapi tidak harus bisa meratakan. Ada juga banyak gangguan itu namanya biaya siluman segala macam itu. Cukup banyak termasuk birokrasi tadi. Itu harus diselesaikan. Karena kan kalau kita mau izin usaha kecil, mau izin, itu perlunya bisa 2 bulan, 3 bulan selesai. Nah di Singapura cukup 3 hari ya. Di sini kecuali beberapa daerah ya. Nah, ini PR buat Pak Dedi. Tapi dan juga BKPM pastinya dengan layanan satu atapnya itu. Karena pada akhirnya investor itu kan akan membandingkan, ya kan, mana yang lebih efektif, lebih tepat untuk investasinya ini. Tentu saja kalau lihat Indonesia sudah masuk namanya peta dunia, tidak mungkin kalau dilihat mungkin Indonesia sudah masuk map destination investment. Jadi tidak apa mungkin tidak masuk gitu investasi. Tapi pada dasarnya kita melihat realisasi itu perlu banyak sekali perbaikan-perbaikan tadi untuk bisa lebih mengaccelerate. Jadi mempercepat pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri. Oke, saya kembali ke Anda Pak Dedi. Ini kan momentum ya bisa dikatakan begitu masuk dalam investment grade, peringkatnya juga naik begitu. Apa yang tengah dipersiapkan pemerintah agar investor nantinya tidak kecewa? Ya, ini Pak tadi betul Pak. Kita masih bermasalah dengan birokrasi. Infrastruktur, terus kepastian hukum, banyak sekali regulasi yang masih tumbang tindih. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan, ingin mempercepat semuanya Mbak ini. Hanya sebatas keinginan atau sudah direalisasikan. Jadi itu dengan adanya master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Itu yang MP3I. Ini dan 6 koridor ekonomi. 6 koridor ekonomi. Dan ini bagian upaya kan kita sendiri, kita tuh luas. Nggak mungkin secara serentak melakukan investasi. Nah, sehingga dengan MP3I, dengan membangun koridor-koridor di pusat-pusat pertumbuhan, ini merupakan upaya untuk membangun infrastruktur. Jadi ada satu selektivitas, ada satu prioritas. Itu pertama. Dan tadi juga saya betul Pak, kalau angka saya malah lebih besar mengenai rasio antara biaya logistik terhadap nilai tambah. Indonesia itu sekitar 40%. Itu dari tabel IO. Untuk biaya logistik. Biaya logistiknya. Perbandingan ke biaya produksi. Jadi biaya nilai tambah produksi kalau saya dengan nilai tambah. Nah, itu di MP3I itu ada semacam strategi yang namanya konektivitas. Itu bagian upaya pembangunan industri, pembangunan pusat pertumbuhan industri itu harus dilakukan secara konektivitas, Pak. Nah, itulah juga MP3I juga merupakan suatu sarana untuk mensinkronisasi antara berbagai institusi
baik yang ada di pusat maupun di satu daerah. Ini upaya-upaya yang sangat serius bagi pemerintah. Oke, mari kita bicara soal MP3EI dan 6 koridor ekonomi. Tampaknya sekali lagi di awang-awang dan tidak banyak investor yang tahu, bahkan tidak banyak instansi pemerintah yang merasa dilibatkan secara langsung. Jangan-jangan ini adalah pekerjaan dari Kementerian Perindustrian saja dan BKPM. Bagaimana saya Mbak Sinta rasa melihatnya? dalam hal ini keterlibatan swasta sudah jelas ada ya di setiap koridor. Kita ada perwakilan, Kadin ada kan? ada Kadin, ada Pindo, ada di setiap koridor maupun di dalam 3 komite tadi. Tapi mungkin pada dasarnya kita selalu melihat kalau dari segi pemain pelaku usaha selalu melihat apakah ini benar-benar bisa membantu dari segi realisasi proyek-proyek yang sudah dipersiapkan. Jadi apa yang kami lakukan dari dunia usaha ini, kami benar-benar merincikan. Jadi setiap koridor itu proyek-proyek apa saja yang ada, kemudian masalah dan hambatan apa yang kami hadapi. Sehingga kami sangat mengharapkan bahwa dari pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah dapat juga mencarikan solusi terhadap masalah-masalah itu. Ya, dengan kita semua duduk bersama-sama. Namun memang tidak semudah itu ya. Memang kalau dilihat dari segi planning yang dilakukan itu sungguh luar biasa, master plan yang sudah dicanangkan. Namun memang realisasinya tidak semudah itu. Tidak semudah untuk itu. Bisa nanti mengumpulkan semua stakeholder di dalam satu. Nanti diceritakan kembali ya Ibu Sinta kendala-kendalanya seperti apa. Pak Didi juga